الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, alhamdulillah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah karena atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kehidupan serta menjalankan perintah Allah, ibadah yang diperintahkannya. Semua itu karena nikmat, maka kita patut bersyukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat. Mudah-mudahan dengan rasa syukur kita ini Allah akan menambah nikmatnya lagi untuk kita semua, terutama nikmat iman dan takwa. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan ke junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan juga mudah-mudahan sampai kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, setelah 2 minggu lebih kita libur kemarin, pertama karena bertepatan dengan hari raya Idul Adha, dan yang kedua kebetulan kemarin ada acara keluarga yang tidak bisa ditinggalkan sehingga kita libur. Dan alhamdulillah malam ini kita kembali berkumpul di dalam majelis munajat, majelis sholawat, dan majelis ilmu. Mudah-mudahan perkumpulan kita diberkahi dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Kita itu di dalam majelis rutinan itu, terutama bagi ya misalnya jamaah atau santri atau pengikut atau muhibbin lah sebutannya itu, kalau bisa tidak cuma duduk tapi diambil hampir semua yang ada di dalam majelis itu jadikan pelajaran. Artinya dijadikan pelajaran itu mulai dari urutan-urutan mulai majelisnya, dimulai itu harus tahu atau hafal. Oh, bila majelis di sini mulainya ini, yang dibaca ini, karena habis ini bacaan ini lagi, habis ini sampai habis. Jadi direkam tuh, dihafal. Jangan sampai sudah bertahun-tahun duduk di majelis di sini deh, ditakoni orang umpamanya di sana apa majelisnya, anu tepang ya, anu tepang, menanyakan tepang, kada kawan menjelaskannya deh kada kawan, atau kita ini kada tahu, kena bisa jadi Allah mentakdirkan di antara kita ini yang menjadi pemimpin majelis sejadi, karena sudah pernah dulu, sudah tahu, kada canggung lagi bila suatu saat ditakdirkan memimpin satu majelis. Jadi apa majelis di sini ini, majelis di sana lain, ini diingat tuh. Bila di masjid kayak ini, bila di wadah orang sana kayak ini. Kalau kena kalau itu kan ada Allah hendak mengangkat derajat atau menjadikan kita orang baik, kayak itu. Lalu umpamanya kena ada
menjadi pimpinan majelis apa aja kawa kita tahu, anak selawatan kini, anak burdahan kini, karena sudah pernah duduk di majelis itu munajatan kini, gitu tuh. Nah itu dihafal, direkam. Nah, syukur bacaannya juga, walaupun kada hafal, walaupun masih berkitab berbuku, tapi kada canggung membacanya. Nah, makanya hari ini tadi dimulai kita membaca doa itu bersama-sama supaya kada canggung. Nah, terbukti kalau tadi ada wani beparak lawan mikna. Kalau canggung pang salah dan memang kedengaran ya, nah bertahan teman. Nah itu karena ada terbiasa. Kenapa? Karena kebiasaan guru pulang membaca. Buat aja guru gitu, gampang aja ada guru, tinggal angkat tangan mbak amin aja. Itu makanya jadikan pelajaran. Walaupun guru juga nih kena untuk memimpinnya membaca doa, tapi kita sebagai santri, murid, muhibbin, jamaah itu kalau sewaktu-waktu mungkin sewaktu-waktu nih guru nih sarut suara tampil lah bermasalah, ada canggung dah, ada canggung walaupun kada hafal juga, tapi kada terbata-bata bahasa kita kan, tidak canggung membaca karena sudah menjadi kebiasaan. Nah seterusnya kita baca doanya kayak tadi aja dulu, membiasakan kebiasaan dulu, karena sewaktu-waktu mungkin ya begiliran lah, karena sudah terbiasa insya Allah nyaman ya. Dan yang lain jangan menawarkan kawan, didukung kawan, jangan diketawai kesiannya, minder pulang sopan pulangnya, busia pagat di tengah jalan dihampasnya munajat beda. Hampasnya munajat jadi ajarnya merajuk apa dia. Kalau perlu bila kayak apa caranya kita nih ngaran jamaah. Bila ada kesalahan sedikit atau satu di antara kawan, ditutupi kesalahan. Umpamanya kau membaca doa itu kena ada amin, nyaring aja supaya tertutup kesalahannya. Jangan malah tambah salah ya, malah tambah salah. Jangan gitu. Amin, amin, nyaring menutupi kesalahan kawan. Ini malah bilahihi itu malah mengungkai, malah membongkar kesalahan itu salah kalau boleh. Atau menyair atau kan ada kesarut-sarut kawal ditolong, kawal hendak habis napas dibantu, jangan dilihat. Nah, itu penyiksaan dengan orang lainnya ada boleh. Terus mengarannya aja berjamaah majelis itu fungsinya. Sian gurunya jangan habis ditolong ya. Kayak tadi itu kan model menyair sambung ya sebelahnya habis hancak di kawan nang di sebelah menolong, jangan aku menyahut nyahut nang kawan nang menyair maka anak agak sudah urat bulu kadang mau menolongi. Kenapa? Karena aku menyahut. Jangan gitu. Nah tugas kita nih sama-sama tutupi kekurangan, kesalahan, saling menutupi. Nah itu sama aja dalam kehidupan kan gitu juga. Jangan dilihat-akannya di situ aja. Jangan gitu. Nah itulah pelajarannya. Nah kita kembali ke kitab yang akan kita pelajari, yaitu kitab Sharhul Ibadah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Jelas suaranya tadi lah. Sarut. Wal maqalatu tsaminah, maqalah ke-8.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa ismuhu Abdurrahman bin Sakhir. Nama Sidin ini biasa kalau mendengar Abu Hurairah, namanya di sini di kitab ini disebutkan nama aslinya Abdurrahman bin Sakhir. Dalam riwayat lain ada yang menyebut Abdullah bin Amin. Cuman yang masyhurnya Abdurrahman bin Sakhir. Disebut Abu Hurairah. Kenapa? Asal kata hirwatun, kucing. Abu Hurairah bapak kucing. Kenapa disebut bapak kucing? Pernah dahulu kawan Sidin ini bertakon lawan Sidin, biar kenapa disebut bapak kucing? Karena ujar Sidin, dahulu Sidin ini asalnya dari, kalau tidak salah dari Yaman. Dahulu di Sidin ada kucing halus, anak kucing. Diambil Sidin, dianak Sidin di satu pohon kucing ini. Bila pagi siang didatangi ke situ, bermainan dua kucing, begayaan, karena dibawakan makan, diberi makan kucing. Tentu mainan tinggalkan anak di situ, karena didatangi lagi bermainan itu tuh. Maka semenjak saat itu digelari orang Abu Hurairah bapak kucing. Nah, berikut sampai Sidin memeluk Islam, lalu bersama Nabi, itu masih Abu Hurairah. Nah, begitu meluk Islam diberi nama oleh Nabi, yaitu namanya Abdurrahman itu tadi. Nah, menurut riwayat Sidin ini memeluk Islam kemudian bersama Nabi itu kurang lebih hanya 3 tahun. Setelah itu Nabi meninggal. Jadi 3 tahun kebersamaan Sidin setelah memeluk Islam, 3 tahun hidup dengan Nabi, kesana kemari dengan Nabi. Dan beliau ini termasuk ahlus sufah. Ahlus sufah itu orang yang tinggal di emperan Masjid Nabawi, di teras-teras ya, kayak kita tuh bila perjalanan jauh guringan di masjid. Nah ini orang ahlu sufah, pokoknya makan guring di situ di emperan. Banyak sahabat yang lain gitu juga. Nah Abu Hurairah kayak ini duduk guring, pokoknya dia tinggal di situ di emperan Masjid Nabawi. Bila sudah Nabi keluar dari rumah Sidin, hancur datang umpati giringi kemana aja Nabi sembahyang di Masjid Nabawi, karena keluar dari masjid di jalan kemana umpati. Makanya mereka yang di sekitar masjid itu cenderung lebih dekat dengan Nabi. Kenapa? Karena namanya masjid dengan rumah Nabi kan arah. Jadi ahlu sufah itu menunggu itu Pak, tunggu bila Nabi istirahat di rumah, orangnya istirahat di emperan. Nabi keluar rumah datang ya umpat ya begini. Maka Sidin ini termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ada yang menyebutkan 5.000 hadis diriwayatkan Sidin ini. Tapi itu dipertanyakan. Kenapa? Karena waktu Sidin bersama dengan Nabi hanya 3 tahun. Rasa ada mungkin 5.000 hadis diriwayatkan dalam waktu 3 tahun. Ada yang mempertanyakan itu. Dipikir-pikir, 5.000 3 tahun ya. Dalam seharinya berapa hadis yang dikeluarkan oleh Nabi umpamanya nih. Jadi itu hitung aja. Setahun itu berapa? 360 hari. Amun sehari 100, amun sehari 1. 360 hadis kali 3. 1000-an lebih aja dah. Ya kalau di 5.000 dalam waktu 3 tahun.
5.000 dalam waktu 3 tahun. Ada yang mempertanyakan ada masuk akal. Tapi ada juga yang menyatakan bahwa kenapa disebut 5.000? Karena ada orang lain yang menisbatkan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah, padahal ada. Nah, sehingga tadi itu kumpul 5.000 aslinya ada. Kenapa? Karena Abu Bakar aja itu hanya hampir 200-an hadis yang diriwayatkan melalui jalur Abu Bakar, melalui sahabat-sahabat yang lain. Ini Abu Hurairah seorang 5.000. Nah, ada yang pertanyakan itu, wallahu a'lam. Nah, ujar sidin di sini, ujar Abu Hurairah, annahu qala, beliau berkata, bahwasanya beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, berarti sidinnya mengutip hadis. Abu Hurairah mengutip hadis. Salasun munjiyatun, ada 3 yang dapat menyelamatkan. Jadi hadis inilah ada 3 yang dapat menyelamatkan. Kemudian wasalasun muhlikatun, ada 3 yang dapat mencelakakan. Tadi 3 yang menyelamatkan, ini 3 lagi yang mencelakakan. Kemudian wasalasun darajatun, ada 3 lagi yang bisa mengangkat derajat. Kemudian wasalasun kafaratun, dan ada 3 lagi yang dapat menghapus dosa. 4 di dalamnya ada masing-masing 3 bagian. 1, ada 3 yang dapat menyelamatkan. 2, ada 3 lagi yang dapat mencelakakan. 3, ada 3 lagi yang dapat mengangkat derajat. Yang keempat, ada 3 lagi yang dapat menghapus dosa. Nah, ini kita sampaikan, terpanjang dikit lah. Yang pertama, amal munjiyatu, adapun yang dapat menyelamatkan itu tadi, yang 3 dapat menyelamatkan itu tadi. 1, fakhasyatullahi ta'ala fi sirri wal alaniyati, takut kepada Allah baik dalam keadaan sir rahasia maupun terang-terangan. Itu 1 yang dapat menyelamatkan. Arti takut kepada Allah itu bertakwa. Ini kadang-kadang kita ini takutnya atau bertakwanya bila saat orang banyak, saat dilihat orang, saat berjamaah kelihatan bila takwa kelihatannya. Tapi saat sendirian, saat menyendiri, saat tidak ada orang lain, muncul kelakuan aslinya. Nah, artinya hendak dilihat ya. Makanya di sini urutannya fakhasyatullah ta'ala fi sir, secara rahasia dulu, hanya terang-terangan. Kenapa? Quddimas sirru li anna taqwallahi fihi a'la darajat. Karena takut secara rahasia itu lebih tinggi derajatnya daripada takut secara terang-terangan. Lalih saat seorang itu lalih tidak orang lain mana kita hendak membuat dosa maksiat, orang tidak tahu juga begitulah kan. Tapi dia takut, walaupun sendirian takut. Kenapa? Allah melihat, Allah menyaksikan. Nah, itu tinggi derajatnya, takut dalam keadaan rahasia sendirian, itu tinggi derajatnya. Nah, itu yang pertama yang dapat menyelamatkan kita. Takut kepada Allah baik dalam keadaan rahasia maupun terang-terangan. Itu 1.
Yang kedua yang dapat menyelamatkan kita, wal qasdu fil faqri wal ghina, hidup sederhana baik dalam keadaan fakir maupun dalam keadaan kaya. Sama aja hidupnya. Saatnya fakir kayak itu bang, saatnya kaya ya kayak itu juga sedang-sedang aja dah. Kalau bang sudah kaya itu harap model lalu menghina orang, merasa sugih tadi dah. Dah waktu fakir tadi inya sederhana hidup, habis diberi oleh Allah kekayaan lalu merasa hebat benar sudah hasil aku nih begawi, lalu berubah perilaku sikap, padahal tadi waktu fakir sikapnya baik, sedang-sedang aja sudah sugih melonjak-lonjak. Ini orang sederhana, baik ketika fakir maupun ketika dalam keadaan diberi oleh Allah kekayaannya, sama aja ya, sama baginya sama. Yang membedakan adalah nilai materinya aja, nilai materinya aja, tapi perilaku dan sikapnya sama aja. Waktu fakir tadi tetap beribadah, sudah sugih, kalau sugihan sudah ada perlu lagi beribadah, ada khidmat, tetap sama. Nah, itu yang kedua lah yang dapat menyelamatkan kita, hidup sederhana, jangan berlebih-lebihan, biasa saja, baik ketika fakir maupun ketika kita kaya. Jadi ini pelajaran kita hidup saat ini, umpamanya ya kuranglah karena sugih, jangan sampai berlebihan, benar, slow, santai aja. Sama aja kita yang susah makan sepiring kenyang juga, yang sugih itu kalau begeder makan kada, mentang sugih aku begeder makan sudah kada. Yang susah tuh umpamanya maksimal sapi, yang sugih gajah pada makan juga sama aja. Nang susah pakai piring satu makan, kalau pas sugih selusin piring sekali tuyuk ada dua, sama aja. Artinya tadi biasanya lah, sederhana aja. Itu yang kedua. Yang ketiga yang dapat menyelamatkan kita, wal adlu fir ridha wal ghadabi, yaitu bersikap adil ketika hatinya rela maupun ketika hatinya dalam keadaan marah. Adil ya, masih kawa aja berlaku adil. Kadang-kadang kita ini bisa berlaku adil kalau hati ini lapang, rela, ikhlas. Tapi dalam keadaan marah, ngalih adilnya. Coba orang sarek tuh, biarnya situ jangan bisa dibari. Sarek. Ya kalau war udah, kalau saya itu aja banyak. Tapi bilanya orang ini tadi memang ada ciri diselamatkan oleh Allah, biar sarek, biarnya situ ada apa, unjuk hijab, biar aja. Udah sarek, padahal sarek, tapi masih bisa adil aja. Nah, sareknya pun karena Allah, marahnya pun karena Allah, bukan karena nafsu. Karena Allah marahnya itu. Nah, jadi yang ketiga tadi, wal adlu fir ridha wal ghadabi, berlaku adil baik dalam keadaan hati rela maupun hati marah. Itu orang yang diselamatkan. Itu bagian yang pertama, masihlah al-munjiyat tadi. Yang kedua, wa ammal muhlikatu, adapun yang mencelakakan. Nah, yang mencelakakannya ada tiga lagi. Ada tiga tadi. Yaitu yang pertamanya fasuhun syadidun,
Pengasit benar, dia mencelakakan. Kikir sekali, sangat kikir. Bahkan terhadap dirinya sendiri, pengasit. Gasan awak seorang lain, pengasit. Tagi orang lain. Duit adanya. Harusnya duit yang dimilikinya, gasaninya makan. Harusnya. Kada maunya menukarkan duit nih, gasan makan. Sanggup menyiksa awak. Biarnya kada makan. Aku anak, ada yang anak lain, anak menabung kah, anak apakah, awak tersiksa. Itu pengasit lawan awak, kikir, akhirnya sakit awak. Tapi menurut sudah garing aib. Tapi jangan pengasit dua awak. Jangan kikir benar, jangan pengasit benar, apalagi dengan orang lain. Maka disebutkan dalam riwayat, al-jahilu saykhu ahabbu ilallah min alimun bakhil. Orang jahil, orang bodoh, orang bongol, bahasa kita sehingga bongol itu pemberi, suka memberi. Orang jahil, orang bodoh, orang bongol, tapi suka memberi. Ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah, min alimun bakhilun, daripada orang alim tapi bakhil, pengasit. Padahal alim pengasit. Ada orang ini alim namanya. Ada orang bongol bodoh, tapi orang bongol bodoh deh ada pengasit. Ada kawan tolongi, ada kawan minjam duit minjami, ada kawan berapa aja selamanya mampu tolonginya. Ada yang alim tapi pengasit. Dah alim, Allah lebih suka dengan yang bodoh ini karenanya ada pengasit. Bila pengasit celaka tadi, al-muhlikatu, itu ciri orang yang celaka. Dengan kedermawanannya, walaupun bodoh, itu bisa menyelamatkan hidupnya. Walaupun bodoh, mungol, tapi inya rajin menolong orang, itu selamat hidup. Di dunia diketujui orang, biar bobogolan, tapi ketujui orang, yang ada pengasit. Di akhirat pun itu juga kita diselamatkan. Tapi ada alim, pengasit. Alim pengasit. Dua ilmu aja, karena maunya memberi ke orang. Saking pengasitnya tuh. Padahal alim, belajar tinggi ilmu lah. Tapi ilmu yang dimilikinya, kada mau disampaikan. Kada mau diberikan ke orang lain. Inya bisa ini. Inya kada hendak orang lain tersambut, bisa yang keinginan, bakhil. Biar alim bakhil, Allah kada. Nah itu fasyahun syadidun, itu kikir banget, pengasit benar. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dapat mencelakakan, wahwan muttaba'un, mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsunya jadi rajanya. Inya kemana-mana, apa yang digawi, yang dikerjakan, itu hawa nafsunya, bukan karena Tuhannya, bukan karena Allah. Hawa nafsu yang diempati, apa yang diperintah oleh nafsunya digawi. Bahkan hawa nafsu ini perintahnya cenderung menyesatkan, mencelakai sebenarnya. Cenderung kepada dosa nafsu. Nah ini mencelakakan. Yang ketiga, wa i'jabul mar'i bi nafsihi. Yang dapat mencelakakan yang ketiga, membanggakan diri sendiri. Itu bahaya. Rasa hebat sorangan, orang lain kada. Dan kehebatan yang ada pada dirinya, kehebatan itu baik ilmu, baik
jabatan, pangkat, baik kekayaan, inya merasa hasil jerih payah inya seorang, padahal itu diberi Allah, padahal itu dipinjami Allah. Karena merasa hebat tadi, bangga inya, ujub. Orang lain tuh tidak apa-apanya, anak dilihat orang serba hebat, bahkan inya seorang memuji dirinya, padahal ada sesuatu yang hilang dari dirinya yang kada peduli. Ya, ini bahaya, celaka orang itu. Walaupun kita memiliki kelebihan, ya jangan terlalu membangga-banggakan, biasa aja. Bila semua aja, bila ada bisi kelebihan pasti merasa senang hati dah. Merasa ya, apalagi ada orang memuji, itu berbunga-bunga benar. Nanti diambungi orang jadi kita tahu jangan masa kita tahu ambungan lah. Ya, ambungan lah. Nah, di sini nih coba anunya lain ambungan di sini. Ujub. Bila ada tegeretek di hati, hendak membanggakan diri seorang, diiringi dengan istighfar, astagfirullah. Kehebatan yang ada pada diri ulun ini, ya Allah, yang menjaminya. Itu insya Allah selamat, insya Allah itu selamat. Tapi bila diselajurkan, aku ini bisa nanti ini satu perusahaan karena kecerdasan aku manajemennya. Padahal ini akan ingat siapa yang memberinya akal, Allah. Siapa yang memberinya tenaga, kekuatan, Allah. Itu merasa ujub. Nah, itu tiga yang dapat mencelakakan tadi. Satu, mengasih benar. Yang kedua, mengikuti hawa nafsunya. Yang ketiga, membanggakan diri sendiri. Nah, kemudian ada dua bagian lagi, masih cukup jenis, temat lagi. Wa amma darajatu. Nah, yang adapun yang mengangkat derajat kita ada tiga. Bila hendak tinggi derajat di sisi Allah ada tiga. Fa ifsya'us salami, menambah salam. Assalamualaikum. Atau bisa juga dikatakan mendoakan keselamatan untuk orang. Itu ciri orang yang akan diangkat derajat oleh Allah. Orang yang didoakannya ini baik yang dikenalnya maupun yang tidak. Yang diucapkannya salam kepada orang yang dikenal maupun tidak. Atau makna dalamnya tadi mendoakan keselamatan. Makanya Allahumma salamatan fid din, atau Allahumma ghfir li dhunubi wa li walidayya, sampai di ujung itu kan mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, semua didoakan Allah, doakan selamat. Kan ada yang dikenalnya, ada yang tidak dikenalnya, termasuk doakan aja selamat semua kan. Nah, itu ciri yang pertama orang yang diangkat derajat oleh Allah, selalu menebar keselamatan. Artinya juga arti lainnya gini, tidak cuma orang yang dikenalnya yang bisa diselamatkannya, tapi orang yang tidak ia kenal pun ia bisa menyelamatkannya. Kayak itu kan. Bila ada orang minta tolong, minta selamatkan, aku kan kenal. Kecuali kenal, tolong aja, jangan kenal, kada. Kita dah. Tapi selama kita masih mampu menolongnya, walaupun kada kenal, tolong selamatkan, diselamatkan. Nah, itu ciri orang yang akan diangkat derajat oleh Allah. Ciri pertama ya. Ciri kedua, orang yang akan diangkat derajat oleh Allah, wa it'amut ta'ami, suka memberi makan. Suka memberi makan bil dhaifi wal jai'i, kebaik kepada tamu maupun kepada orang yang lapar. Ketujuh, memberi makan. Ada orang belang ke rumah, bila ada makanan bari, kerida makanan wadai ada wadai, kerida wadai banyu barang, teh ke kopi ke aqua ke baju putih. Ketujuh tuh, pokoknya bila ada orang belang langsung aja nih,
tebisin tambah hancak terus Maria makan apa ada. Apalagi yang melang nih orang-orang memang yang kita kenal, keluarga kita, apalagi orang-orang mulia, tuan guru, siapa orang alim, ketujuh tuh. Nah, terutama kepada orang yang memang kelaparan, ketujuhnya dari tujuh. Ada orang lapar lo kita makan, atau ketujuh mentraktir kawan. Nah itu bagus. Bila ada dapat lebihan itu makanan yuk minuman yuk di sana ada warung esnya buka ke sana yuk ketujuh lah. Nah itu ciri-ciri orang yang diangkat derajat atau tinggi derajat di sisi Allah. Ketujuh memberi makan. Yang ketiga orang yang diangkat derajat oleh Allah. Wassalatu bil laili wan nasu niyamun. Salat di waktu malam sementara manusia atau orang lain tidur. Ayat tahajud, yakni tahajud fi jawfil lail, di tengah malam. Ini orang yang akan diangkat derajat oleh Allah. Salat tengah malam, orang lain nyaman-nyaman guring, kita salat. Itu ciri diangkat derajat oleh Allah. Ada banyak yang awak kayak ini, ada banyak sedikit. Kenapa? Karena nyaman guring banget. Nyaman guring. Nah itu tiga yang bisa diangkat derajat. Satu tadi menebar salam. Yang kedua suka memberi makan. Yang ketiga sholat tahajud atau sholat malam. Kemudian yang keempat, wa amal kafaratu, yang dapat menghapus dosa. Satu, fa isbaghul wudu'i fis sabarati, dia menyempurnakan wudu di waktu dingin hari, menggantil banyunya dinginnya. Aduh sah banyak, tekanan kipas sedikit ya, dingin. Tapi nya berwudu untuk apa? Untuk mendapatkan amalan sunnah. Berwudunya sunnah, habis berwudu sembahyang sunnah. Apalagi yang wajib dingin hari, nah itu dapat menghapus dosa wudunya, menghapus dosa. Dinginnya tengah malam, dingin tengah malam, bodoh, menghapus dosa. Habis bodoh sudah tahajud tadi pulang, diangkat pulang derajat, dosa dihapus, derajat diangkat. Kita ini masih mentung di sini tropis, daerah tropis, kada terlalu lah dinginnya. Coba apa kita tinggal daerah kutub sana, kira-kira bisa kada buat sembahyangan. Es di sana ya, enggak apa bodoh. Banyak. Aduh, ya kok bertayamum jadi tayamum jangan kuat. Satu tadilah yang dapat menghapus dosa, menyempurnakan wudu di waktu dingin. Yang kedua yang dapat menghapus dosa, wa naqlul aqdami ilal jama'ati, melangkahkan kaki kepada jamaah. Maksudnya ai ila sholati ma'al jamaah, salat berjamaah. Pergi melaksanakan salat berjamaah itu niatnya melaksanakan salat berjamaah itu dapat menghapus dosa. Bila ke masjid tuh niatkan aku hendak sembahyang berjamaah, itu niat dosa dan lain-lain. Itu dapat menghapus dosa. Yang ketiga yang dapat menghapus dosa, wantizarus salati ba'da salati, menunggu salat setelah salat. Habis salat umpamanya maghrib, habis sembahyang maghrib nunggu sampai sembahyang isya, atau habis sembahyang isya menunggu sampai sembahyang subuh.
Nakon aja. Maksudnya menunggu hanya perlu dijelaskan pada guru. Apa aja menyuruh menunggu sholat sampai sholat kemudian isya subuh kayak apa menunggunya? Gurunum seorang tadi dan guru baru membimbing gitu. Gurunum bamai agar paham maksud hadis. Makanya maksud menunggu itu misal sembahyang siang Zuhur berasa kan siang tuh aku begawi tuh berarti enggak menunggu ada begawi lah kayak pondamun kada begawi sariki orang mau kada begawi kada gaji orang kayak apa tuh ya hadis tuh itu bertentangan lawan hidup tidak ngurunum. Nah, maksudnya menunggu habisnya sembahyang Zuhur hatinya nih karena aku hendak sembahyang asar lagi. Nah, sementara ini aku hendak begawi dulu. Habis Zuhur begawinya bernilai ibadah. Pokoknya habis tuntungnya bila masuk waktu asar. Nah itu habis sholat menunggu lagi waktu sholat, tapi menunggunya dengan aktivitas yang baik. Umpama kada begawi juga ada bapak, tapi menunggunya baca Al-Quran, berzikir, sholat sunat yang lain, atau berjalan kemana majelis taklim. Habis isya tadi tuh, habis isya kada kok majelis lain lah, jangan menunggu sampai yang subuh lah. Kan pahamannya itu tadi secara johirnya padahal kada boleh habis isya sembahyang oke aku sampai waktu subuh aku sembahyang tapi dengan cara menunggu waktu subuhnya beraktivitas di tengah-tengah antara isya dan subuh. Apa aktivitasnya? Setelah sholat isya tadi umpama mengaji sembahyang sunat bila ada majelis turun ke majelis mengantuk guring-guring itu aktivitas yang baik-baik. Nah, maka itu disebut juga menunggu habis sholat, menunggu sholat berikutnya diisi dengan aktivitas-aktivitas yang baik. Itu catatannya. Maka itu dapat menghapus dosa. Ya, jadi jangan salah paham, ini perlu guru ya. Berarti jangan ini ngalih kita awal di masjid aja berduduk kadang pahamannya. Nah kira-kira itulah. Mudah-mudahan ada manfaat. InsyaAllah kita sambung minggu depan. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, kekuatan oleh Allah, diberikan keistiqomahan beribadah, keistiqomahan menuntut ilmu agama, berkah ibadah yang kita kerjakan, ilmu yang kita dapatkan, kita semua diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, Antal Jawadul Halim wa anta ni'mal mu'in. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Wa ma lana rabbuna siwaka ya hasbana ya dhal ula wal ghina wa ya qawiyyu ya matin. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Rabbi hina syakirin wa tawaffana muslimin wa ba'ath minal aminin fi zumratis sabiqin. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar
يا الراحمين فرج على المسلمين واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤمنين يا الراحمين يا الراحمين يا الراحمين فرج على المسلمين واخلف بأحسن الختام إذا دنا الانصراف وحال حين الحمام وزاد رشح الجبين يا الراحمين يا الراحمين يا الراحمين فرج على المسلمين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين يا الراحمين يا الراحمين يا الراحمين فرج على المسلمين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.